Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ada seorang mahasiswa laki-laki yang suatu hari mendatangi saya dan menyampaikan mohon untuk bisa hadir ke tempat saya secara rutin seminggu sekali. Apakah diperbolehkan? Saya jawab dengan senang hati. Lalu disepakati setiap malam Ahad atau kadang juga malam Senin begitu, itu datang ke tempat saya. Setiap kali datang si mahasiswa ini selalu membawa pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan hatinya, pertanyaan yang mungkin membuat pikirannya selalu bertanya-tanya untuk menemukan jawab begitu. Dan saya menemuinya dengan senang hati, mendampingi dia untuk mencari jati diri, mencari jalan hidup, istilahnya begitu. Suatu hari ia bertanya kepada saya, apakah benar Allah itu baik, katanya. Lalu ia menyampaikan kalau Allah itu baik, kenapa ada corona semacam ini, banyak suka yang akhirnya meninggal dan sebagainya begitu. Lalu saya sampaikan pelan-pelan bahwa Allah itu maha baik sekali. Sahabat dimanapun berada, saya tidak ingin menjawab panjang lebar sebagaimana saya jawab kepada pemuda itu, kepada mahasiswa itu. Namun kali ini saya ingin menyampaikan bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Seringkali oleh karena sebuah kejadian, lalu kita merasa itu tidak baik, lalu menuduh Allah tidak baik begitu. Hanya karena kita kurang sabar. Hanya karena kita mungkin belum bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Ada sebuah kisah menarik yang ingin saya sampaikan kepada sahabat dimanapun berada. Yakni ada seorang pemuda yang suatu hari sudah merancang akan pergi keluar kota, naik pesawat di jadwal penerbangan yang pagi. Ketika ia akan berangkat menuju bandara, ibunya yang sudah sepuh, yang sudah sering sakit-sakitan itu memanggil anaknya untuk minta dipijit kakinya, dipijit tangannya karena katanya badannya capek semua, sakit semua. Ini anak-anak yang baik. Meskipun ia sudah bersiap mau berangkat ke bandara, ia memijit ibunya. Meskipun dalam hati, ini saya mau berangkat ini. Ketika sudah dipijit selesai, si anak ini segera bersiap mau ke bandara dan akan bilang kepada ibunya. Tapi ibunya, ketika si anak ini mau mengucapkan sesuatu, ibunya mendahului untuk berkata, anakku, tolong belikan obat di apotek yang tidak jauh dari rumah ini. Itu apotek buka 24 jam. Maka anak itu segera berangkat ke apotek agar tidak telat ke bandara. Cepat-cepat berangkat ke apotek. Setelah mendapatkan obat diberikan kepada ibunya, dia mau bilang akan ke bandara. Ibunya malah bilang, anakku, sepertinya saya ini ingin dibawa saja ke rumah sakit ini. Ibu, mohon maaf, saya tidak bisa mengantar ibu. Ini saya punya acara penting keluar kota. Ini jam keberangkatan pesawatnya sudah sebentar lagi, ibu. Lalu si anak ini mohon pamit kepada ibunya dan berangkat ke bandara dengan cepat-cepat agar tidak ketinggalan pesawat. Sesampai di bandara ternyata benar, ia ketinggalan pesawat. Lalu ia segera mencari pesawat yang lain yang waktunya tidak jauh dari pesawat yang pertama. Ketika ia akan memasuki pesawat yang telah dipesan tiketnya itu, ternyata di bandara beredar kabar bahwa pesawat yang pertama kali berangkat pesawat pertama yang berangkat di pagi itu mengalami lost contact, hilang kontak. Dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan setelah pemuda itu sampai di kota yang dituju, berita yang beredar adalah pesawat itu akhirnya hilang
masuk ke dalam lautan, semua penumpangnya meninggal dunia. Sahabat dimanapun berada, pemuda itu sudah marah kepada ibunya ketika berangkat ke bandara. Pemuda itu sudah marah ketika dia ketinggalan pesawat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik. Pesawat yang akan ditumpanginya justru mengalami kecelakaan atau mengalami bencana semacam itu. Sahabat dimanapun berada, sesungguhnya seringkali hal yang kita anggap membuat kita jengkel, marah dan sebagainya, kejadian yang kita tidak setuju, hanya saja kita belum sabar, hanya kita tidak sabar dan belum memetik hikmah dari kejadian itu, sehingga seringkali kita memandang Allah tidak baik. Sesungguhnya Allah maha baik, selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Yang zalim seringkali diri kita. Allah maha baik. Sahabat dimanapun berada, ini penting untuk berada di dalam sikap hati kita, pikiran kita. Sebab prasangka kita kepada Allah, kita bersangka baik kepada Allah, itulah yang terjadi. Di dalam hadis qudsi disampaikan bahwa Allah itu berbuat sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, maka baiklah yang terjadi. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada diri saya, keluarga saya, dan teman-teman semua, sahabat semua dimanapun berada. Selalu berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kebaikan saja yang ada di dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.